Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Bakulanam, perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab pengambilan keputusan konsumen. Nah, dalam pengambilan keputusan konsumen ini dibagi beberapa subbab. Yang pertama yaitu subbab karakteristik konsumen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik konsumen. Yang ketiga, metode-metode pengambilan keputusan. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Yang keenam, faktor pembelian ulang. Dan yang ketujuh adalah diagnosa perilaku konsumen. Nah, untuk subbab pertama yaitu karakteristik konsumen dalam pengambilan keputusan. Nah, proses di mana seseorang individu dalam memilih dan membeli dan berperilaku pasca pembelian atas barang atau jasa yang dibeli untuk memuaskan keinginannya. Namun, perilaku konsumen ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, hal ini dikarenakan kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin hari semakin beragam serta mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk subbab yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi karakteristik konsumen. Faktor yang pertama adalah budaya. Nah, semisal contoh dari budaya ini adalah norma, nilai, peraturan, adat, dan kebiasaan manusia. Nah, untuk faktor yang kedua adalah sosial, seperti pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Untuk faktor yang ketiga adalah pribadi, faktor pribadi. Contoh, usia, tahap siklus, dan gaya hidup. Untuk faktor yang keempat adalah psikologis, semisal motivasi, persepsi, pembelajaran, kebutuhan, dan sikap. Untuk subbab selanjutnya yaitu model proses pengambilan keputusan. Ini ada beberapa model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu model ekonomi, model manusia administrasi, model manusia mobilis-sentrik, model manusia organisasi, model pengusaha baru, model sosial, dan model deskriptif dan perspektif. Nah, itu beda-beda semua. Untuk subbab selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Nah, ada 5 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengenali masalah apa yang terjadi. Nah, yang kedua pencarian informasi dari masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Yang keempat yaitu keputusan untuk membeli suatu barang tersebut. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Untuk subbab selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Ada 4 faktor di sini. Faktor yang pertama adalah alternatif dibedakan dengan cara yang relevan. Misal pembelian rumah. Alternatif pemilihan rumah di sini adalah lingkungan rumah yang bersih, tidak banjir, dekat dengan kota, atau mudah transportasinya. Juga harga dan cicilan yang rendah. Yang kedua yaitu tersedianya waktu yang memadai untuk mempertimbangkan mendalam untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, terdapat tingkatan keterlibatan yang tinggi yang menyertai pembelian seperti kebutuhan pengganti, misal kendaraan bermotor. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, terdapat keterlibatan lingkungan dalam membeli produk seperti budaya, kelas sosial, keluarga, situasi, dan pengaruh pribadi. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu faktor-faktor pembelian ulang. Di sini ada 6 faktor, yaitu faktor kepuasan pelanggan, kualitas layanan, preferensi merek, harga,
value, dan kualitas produk. Nah, untuk subbab yang terakhir yaitu diagnosa perilaku konsumen. Nah, pendekatan diagnosa perilaku konsumen ini yang pertama adalah pendekatan interpretif atau pendekatan ini menggali secara mendalam perilaku konsumen dan hal yang mendasarinya. Yang kedua adalah pendekatan tradisional yang didasari pada teori atau metode psikologi kognitif, sosial, serta ilmu sosiologi. Dan pendekatan yang ketiga adalah disebut sebagai sains marketing yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Mungkin cukup itu pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.